Bapak Ibu, selamat bergabung dengan channel tutorial murahsoft.com. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng untuk update video berikutnya. Sebelum mulai, saya memohon maaf jika ada kata-kata yang tidak pantas dan tolong di-skip kalau tidak berkenan. Video ini hanya ditujukan untuk customer yang telah menggunakan program Murahsoft. Topik hari ini kita akan belajar tentang mutasi stok. Mutasi stok adalah cara untuk kita memindahkan barang dari satu depo ke depo lain atau dari satu cabang ke cabang lain dan dari lokasi satu ke lokasi lainnya. Khusus untuk mutasi stok, kita gunakan kalau kita menggunakan accounting terpusat. Jadi secara accounting, perpindahan stok ini kita tidak ngejurnal karena dalam satu company stok itu dipindahin kemana-mana itu tetap dianggap persediaan company itu. Yang membedakan adalah stok fisiknya bergerak ke tempat lain. Sekarang kita ke gudang pengeluaran barang, ya. Kita contohin mau pindahkan mutasi stok barang fisik ke depo lain, ya. Kita enter fisik, ya, tipenya mutasi stok, mohon maaf. Klik mutasi stok, Bapak Ibu. Nah, jenisnya kita pilih depo, ya, depo ini cabang, ya. Tujuannya adalah misalnya ke Jakarta Barat, ya, Bapak Ibu. Nah, kita akan memindahkan barang dari HO ke Jakarta Barat, depo Jakarta Barat. Nah, kita mau keluarin dari lokasi mana? Berarti lokasi gudang kita, klik. Nah, keterangan terserah mau isi apa enggak. Sekarang kita mau pindahin barang apa? Ya, defaultnya ini masih kosong, kita harus input dulu. Klik ke tempat kosong yang abu-abu untuk menambah baris. Klik. Nah, udah tambah satu baris, kita klik ke kode barang. Nah, kita klik kanan atau F1 untuk menampilkan barang yang ada di gudang. Nah, ini barang yang ada di gudang kita adalah SPIM3 dan voucher F1. Nah, kita mau pindahkan SPIM3 100 piece, enter. Nah, langsung enter aja Bapak Ibu. Karena dia udah otomatis isinya jumlahnya 100, tanggal expired udah keluar, dan PPN include udah keluar, ya. Enter. Nah, otomatis sudah kesimpan Bapak Ibu, jadi nomornya BB1. Nah, kalau kita mau input barang kedua yang mau kita mutasiin, mutasi stok ke Jakarta Barat, kita klik lagi, pilih produk kedua, enter. Nah, ini 200, kita enter aja. Nah, Bapak Ibu, barang itu sudah kita bikin keluar, ya, dari gudang kita ke menuju Jakarta Barat. Kita cek laporan stok kita dulu. Laporan apakah sudah keluar gudang persediaan. Nah, kita cek ke detail, cek. Nah, Bapak Ibu perhatikan, ya, khusus untuk produk fisik kita sudah keluar 100 piece. Ya, lain-lain dia di tipenya lain-lain pengeluaran. Jadi untuk mutasi stok dia masuk ke kolom lain-lain di pengeluaran, ya. Bapak Ibu perhatiin 100, jadi sisa saldo kita sudah 0, ya. Saya coba zoom. Nah, Bapak Ibu perhatiin, ya, ini 100, saldo akhir udah 0, jadi di gudang kita udah nggak ada barang. Ini yang 200, ya, udah keluar. Nah, sekarang Bapak Ibu, lokasi tujuan berarti di Jakarta Barat, di depo Jakarta Barat atau di cabang Jakarta Barat, kita harus bikin masuk, ya. Jadi kita harus bikin masuk. Nah, kalau kita membutuhkan surat jalan, tentu kita harus cetak dulu ini transaksi, ya. Kita ke cetak. Nah, karena nomor 1 kita isi aja karena kita udah tahu, kita tampilkan. Nah, ini bisa di print jadi surat jalan, ya, Bapak Ibu, ya. Nah, ini kita kirim beserta barangnya ke Jakarta Barat.
Nah, sekarang di Jakarta Barat, ya kita pindah dulu ya ke Jakarta Barat. Berarti admin yang di Depo Jakarta Barat, ya dia harus input, dia menerima barang sudah sampai ke tempat dia, jadi dia buka gudang, bikin pemasukan barang, ya. Jadi dia terima barang dengan cara bikin pemasukan barang, enter, enter, ya fisik ya. Terus tipenya adalah mutasi stok. Jadi Bapak Ibu perhatikan, kalau kita menggunakan sistem accounting terpusat, hanya HO yang ada tipe pembelian, ya. Jadi untuk depo-depo yang di bawahnya tidak ada pembelian, hanya ada tipe lain-lain dan mutasi stok untuk tipe fisik. Ya, kita klik ke mutasi stok. Nah, nomor surat jalannya berapa? Yang tadi BB, yang tadi. Nah, Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena sistem ini langsung nge-link. Jadi dia akan keluar nomor keluar yang dari HO. Kita klik, kalau nggak tahu kita klik kanan atau F1. Nah, dia akan muncul listnya. Nah, ini adalah barang yang dikirim ke Jakarta Barat. Jadi otomatis sistemnya nge-link. Jadi untuk menghindarin kesalahan admin penginputan, jadi kita tinggal pilih ini, enter. Nah, semua barang yang dari HO yang dikirim ke Jakarta Barat akan muncul. Jadi, admin Jakarta Barat hanya perlu memasukkan ke lokasi mana, ke gudang dia sendiri, berarti ke gudang dia Jakarta ya. Nah, terus jumlah yang dia terima berapa gitu loh. Jadi dari HO ada kirim 100 piece, dia terima berapa piece. Nah, kalau dia terima 100 piece, berarti kita isi 100 piece. Nah, enter. Tanggal expired tidak perlu dikutak-atik karena dia udah copy dari HO. Ya, Bapak Ibu. Enter. Nah, sama baris kedua juga, ini udah kesimpan ya, BA1, Bapak Ibu perhatiin. Nah, di atas juga ada, jadi baris pertama udah kesimpan. Sekarang kita input baris kedua, enter. Nah, Bapak Ibu perhatikan, kalau saya sudah input jumlahnya, dia di kolom jumlah PO ini akan 0, ya. Jadi, dia akan mengurangin. Jadi, sekarang item kedua kita isi dengan 200, karena barangnya kita terima 200, 0, enter. Enter ya, tanggal expired tidak perlu diedit, simpan. Nah, ini udah kesimpan ya. Berarti barang yang dikirim dari HO ke Jakarta Barat sudah diterima admin Jakarta Barat. Ya, kita bisa lihat printout-nya. Nah, kita lihat fisik. Nah, udah ya, Bapak Ibu udah terima ya. Sekarang kita cek gudangnya Jakarta Barat. Kita ke laporan, gudang, persediaan. Ya, kita pilih yang detail. Cek. Nah, Bapak Ibu perhatikan. Jadi, kalau mutasi stok, dia masuknya ke pemasukan tipe lain-lain. Ini 100 piece. Ini rupiahnya, ya. Nah, kita zoom dulu biar jelas. Nah, Bapak Ibu perhatikan tipe lain-lain. Nah, kita lihat saldo akhir kita. Nah, saldo akhir kita juga sisanya 100 dan 200. Ya, Bapak Ibu, itu cara untuk memindahkan stok antar depo atau antar lokasi. Jadi, kalau antar lokasi kita hanya dari ini jenisnya kita pilih ke-nya ke lokasi ya. Nah, sekarang kita contohin produk elektrik ya. Kita balik ke HO dulu, Bapak Ibu. Nah, kita mau mutasi stok produk Mobo ya, produk elektrik. Ya, kita ke gudang, pengeluaran barang ya di HO ya. Bapak Ibu perhatikan. Enter, jadi produknya elektrik, tipenya mutasi stok. Nah, tujuannya kalau kita ke depo, ya, itu berarti ke cabang itu depo. Kalau di dalam satu depo atau dalam satu cabang, banyak lokasi atau banyak mini depo atau micro cluster yang stoknya dipisah-pisah, berarti kita pilih lokasi. Ya, Bapak Ibu, jangan salah ya. Nah, ini karena kita perpindahan antar depo atau antar cabang, kita pilih depo. Tujuannya Jakarta Barat lagi. Nah, ini kita dari chip mana? Kalau Mobo itu kita simpannya bukan lokasi ya. Simpannya ada di chip alokasi mana. Kita pilih dulu, berarti yang ini ya tadi ya. Nah, terus barangnya klik sini, kita produknya klik kanan.
Nah, ini produk yang ada, masih ada 1M, kita enter. Nah, udah otomatis 1M ya, kita enter aja. Nah, udah kita simpan, BB2, kita coba cek printout-nya, 2, enter. Nah, ini printout-nya ya Bapak Ibu ya, 1M ya jumlah saldo yang keluar. Nah, sekarang admin Jakarta Barat, ya kita switch ke Jakarta Barat ya. Nah, admin Jakarta Barat terima barangnya, dia harus input gudang, pemasukan barang, pemasukan ya. Nah, sama, enter, enter juga. Barangnya adalah fisik jenis barang, tipenya adalah mutasi stok ya, Bapak Ibu. Nah, dia akan keluar lagi nomor referensinya, nomor keluar BB. Nah, kita tinggal klik nomor keluarnya berapa. Klik kanan atau F1 atau klik 3 titik ini. Nah, kita pilih. Nah, Bapak Ibu perhatikan, khusus untuk elektrik, dia juga simpan ke chip mana nih ya Bapak Ibu ya. Jadi di Jakarta Barat kita mau simpan ke chip mana nih misalnya ya. Contohnya berarti ke chip D001, chip alokasi. Nah, jumlah yang datang berapa? Kalau 1M berarti kita klik di sini 1M juga, quantity kita isi 1M ya Bapak Ibu. Enter. Nah, udah kesimpan ya. Kita coba cek printout-nya. Nah, udah ya, 1M. Nah, coba kita lihat gudang kita ya. Apakah bertambah? Laporan, gudang, persediaan. Nah, kita pilih detail, cek. Nah, Bapak Ibu perhatikan di lokasi ini kosong ya, di chip D001 saldonya sudah bertambah 1M karena kita mutasiin pakai mutasi stok ya. Jadi pemasukan. Terus untuk saldo akhirnya 1M juga ya, Bapak Ibu perhatikan, saya zoom supaya jelas. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, demikian Bapak Ibu untuk mutasi stok. Nah, terus khusus untuk mutasi stok, mohon maaf, kita tidak melakukan penjurnalan. Jadi kita bisa lihat di laporan accounting, jurnal transaksi. Coba kita lihat ada jurnal tidak. Nah, tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi kosong berarti tidak ada jurnal. Terima kasih.